Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom. Nah, puji nama Tuhan, saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Teman-teman mungkin pernah merenungkan sesuatu yang sangat menarik, menyangkut tentang kehidupan kita sendiri seperti itu. Contoh, salah satu hal yang harus kita ketahui, kenapa saya dan Anda bisa menjadi Kristen, padahal saya dan Anda tidak pernah berpikir untuk menjadi pengikut Tuhan, seperti itu. Bahkan sebagian orang saya melihat hanya karena mengikut Tuhan, dia rela mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan harta bendanya, mempertaruhkan segala sesuatunya hanya untuk mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Seperti itu. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang demikian atau bisa menjadi Kristen dengan seradikal itu di dalam mengiring Tuhan sampai mereka mempertaruhkan nyawanya seperti itu? Ternyata Alkitab sudah mencatat, teman-teman. Jawaban yang pertama itu karena memang Allah yang memilih kamu dan menetapkan menjadi umat-Nya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Maka dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya, ketika kita menjadi Kristen itu adalah pilihan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, Anda tidak salah alamat. Anda pada jalan yang tepat, pada posisi yang benar. Kenapa Anda bisa menjadi pengikut Tuhan? Karena memang Allah yang memilih kamu dan menetapkan kamu menjadi umat-Nya. Jadi bukan karena kamu yang memilih Yesus atau Tuhan itu sendiri, tetapi karena Tuhan yang memilih kamu. Yang kedua, kenapa Anda bisa jadi Kristen padahal Anda tidak pernah berpikir jadi Kristen seperti itu? Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44, ya, di sana sangat jelas. Yohanes 6 ayat yang ke-44 dikatakan demikian, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kenapa orang bisa menjadi pengikut Yesus yang setia dan sejati? Karena memang Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Ya, bagaimana caranya Ia mengaruniakan? Ya, kita ditarik oleh Bapa. Ya, ditarik oleh Bapa untuk menjadi pengikut Tuhan. Coba bayangkan, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak suku, dari sekian banyak bangsa, kita ditarik oleh Bapa menjadi Kristen, seperti itu, pengikut Yesus. Kita patut mensyukuri akan hal ini, dan kalau kita melihat ada begitu banyak kesaksian, mereka menjadi pengikut Tuhan itu ada begitu banyak cara Tuhan membawa mereka. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui ketika dia belajar sendiri tentang Alkitab. Ada banyak hal, ada yang melalui dia mengalami mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan ada begitu banyak hal. Dan saya juga bertemu dengan orang-orang yang demikian, pernah bertemu seperti itu. Nah, ini adalah salah satu karunia Tuhan kepada kita untuk supaya kita betul-betul datang kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus, seperti itu.
Kalau kita lihat juga di ayat yang ke-65, lalu ia berkata, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus itu sendiri kalau bukan karena Bapa yang mengaruniakannya kepada kita. Artinya ketika kita jadi Kristen itu karena Bapa yang menuntun, Bapa yang tarik, Bapa yang bawa kepada Tuhan Yesus itu sendiri, seperti itu. Lalu selanjutnya dikatakan, kenapa kita bisa menjadi Kristen padahal kita tidak pernah berpikir untuk jadi Kristen? Yang keempat adalah karena Bapa yang memberikannya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 12, di sana ada kalimat, kepada semua yang telah Allah Bapa berikan kepada anak, seperti itu. Kepada semua yang telah engkau berikan kepada anak. Jadi semua diberikan oleh Allah Bapa kepada anak. Jadi bersyukurlah kita menjadi pengikut Tuhan, bersyukurlah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukurlah jika Tuhan pernah menjumpai saudara, baik di dalam kehidupan keseharian Anda. Pelihara itu, jaga itu, karena tidak semua orang bisa mengalami yang demikian. Walaupun mungkin engkau dicerca, dihina, atau dituduh yang macam-macam, ya abaikan saja, ya, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur Tuhan Yesus memilih kita, Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kita. Amin.